Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan ketua panitia, dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Widianto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, sepuh-sepuh, para ustaz, ustazah yang dimuliakan Allah, tidak mengurangi rasa ta'zim. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga kita bisa bersama-sama bermuajah dalam rangka pelatihan pemulasaran jenazah di masjid tercinta kami, Masjid Baitur Rahmah. Mudah-mudahan pertemuan di pagi hari ini hingga sore nanti mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami selaku panitia sekaligus takmir Masjid Baitur Rahmah mengucapkan terima kasih kepada para kiai, para ustaz, ustazah. Tidak mengurangi rasa ta'zim pula kami memberikan hidangan salah kadarnya. Mohon maaf karena di kami NU itu sepertinya tidak pernah nganggur dan tidak ada yang nganggur. Jadi sembari saya dari Pangkal Pinang langsung terbang, pagi terbang, sore pulang, sehingga tidak sempat. Terus teman-teman yang lain, aku juga lagi keluar kota, wah hebat. Alhamdulillah orang itu nggak ada yang nganggur. Padahal yang nganggur sudah pensiun. Alhamdulillah. Makanya dari itu untuk kegiatan ini seharusnya sudah direncanakan matang. Sudah direncanakan, cuma eksekusi seperti yang lainnya itu sampai ya beginilah. Ala kadarnya kami sampaikan permohonan maaf kami. Mudah-mudahan dengan adanya yang ala kadarnya bisa diterima oleh Romo Yai dan para hadirin semuanya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sudah memberikan tuntunan kepada kita melalui para ulama rasyidin, melalui para sahabat, melalui para kiai kita yang di musola zaman kecil, saya dan kita semua di masjid, di surau-surau, bukan dari YouTube ya Pak ya, bukan dari YouTube kiai kita, bukan dari media sosial kiai kita, bukan. Tapi kiai kita adalah kiai musola dan masjid. Ya, kita nggak ada. Jadi saya pertegas lagi, kalau sesepuh yang sekarang pastinya sudah tahu, dulu itu pelatihan mayat itu kalau belum cukup umur belum tahu. Sekarang sudah sangat bebas. Sampai anak muda sekarang harus tahu semuanya, karena kita sudah melewati zaman milenial. Berbicaranya bukan milenial lagi, tapi zaman tak terhingga. Disingkatnya kalau di Jerman, di Amerika itu adalah zaman X. Sampai nanti mungkin mudah-mudahan kita itu kalau panjang umur dan sehat naik haji langsung
pakai lorong waktu juga ke Mekah. Bisa, ada filmnya lorong waktu ya Pak ya? Ada ya. Selamat datang Pembina Masjid Baitur Rahman sekaligus Ketua PCNU Jakarta Pusat. Salam takdim. Nah gitu. Jadi kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas partisipasi kita semua. Kita bisa bersama-sama belajar bersama. Dan seperti yang sudah WA ke saya, mohon izin karena saya juga sekaligus ketua panitia dan saya juga pengurus LTM PWNU Jakarta DKI, dan saya juga bagian dari PCNU Jakarta Pusat. Maka dari itu sebetulnya ini kita bersinergi antara Bapak Lurah yang risau di Paseban, masjid-masjid kita harus sosialisasi ini Ustaz. Yang meninggal banyak benar, terus yang mandiin, aduh nyarinya susah. Akhirnya saya inisiasi supaya di Kecamatan Senet diwakili oleh Masjid Baitur Rahman. Sampai saya nggak sempat untuk membagikan undangannya pakai DP, pakai status yang datang dari Ciledug, yang datang dari Depok. Ya alhamdulillah, itulah kekuatan media sosial. Bisa, kita nanti nggak butuh pesawat, tapi butuh masuk dalam masjid, masuk ke Mekah itu bisa. Yang mikirkan nanti anak cucu kita. Gimana kita ke Mekah nggak pakai pesawat, masuk Masjid Baitur Rahman Mekah? Bisa. Ngomong nggak bener ya. Bisa, karena itu sudah nanti zaman X itu yang tak terhingga sangat luar biasa. Makanya kita harus pastikan anak cucu kita, mungkin ini di luar konteks, diberikan budi pekerti, pintar banyak, bisa bikin pesawat, bisa demo, bisa menguncing, bisa mengubah pintar-pintar, tapi tidak punya budi pekerti. Nanti cucu-cucunya, yuk anak saya juga di rumah kita masing-masing, tekankan budi pekerti melalui kiai-kiai. Tidak ada perbedaan, adanya akidah yang harus kita tekankan dengan baik, insya Allah. Kapan lagi saya mau bicara seperti ini, karena ini nanti pulangnya akan mengingat kita semua. Gitu. Terima kasih, kami sampaikan kembali lagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Nanti akan disampaikan oleh Kiai Komarudin. Mohon maaf kalau saya salah melafalkan mengucapkan nama karena saya sebetulnya belum kenalan. Kiai, beliau adalah sahabatnya Kiai Masyruhin. Nah, kalau nanti sesi yang kedua di setelah Ba'da Zuhur ada pengkai kafanan, nanti ada sesi tersebut. Jadi untuk pagi ini nanti ada sesi yang dimandikan, baik wanita ataupun yang pria. Begitu juga nanti kain kafanan, pengkafanannya nanti yang wanita seperti apa, yang pria seperti apa. Nanti tanya, ada sesi pertanyaan. Nah, mohon izin tidak mengurangi rasa takzim, buku modul yang sudah diterima tidak mengurangi rasa takzim lagi, nanti bisa dikolek disampaikan kepada bagian administrasi di depan. Itu untuk biaya cetak 20.000, karena kami ilmunya gak usah bayar, kata Allah jangan, gak boleh pamali. Kalau memang mau memasukkan kotak amal di Masjid Baitur Rahman, titipkan amanahnya ke saya, masukkan ke kotak-kotak itu. Terima kasih kami sampaikan. Allahumma bi'ila mu'amitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, maju aja Pak. Pak, maju Pak. Pak, maju Pak. Maju terus. Mas-mas yang
Pak, ini Pak. Maju Pak, maju Pak. Terus maju lagi Pak. Monggo peserta bisa agak maju lagi. Jangan perempuan Pak. Yang bapak-bapaknya maju, monggo. Biar gurunya agak di belakang. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Widianto. Selanjutnya, sebenarnya ini sambutan dari Ketua LTM PWNU DKI Jakarta. Tapi beliau ini kalau siang sama malam itu, jadi kalau siang jadi malam, kalau malam jadi siang. Mestinya kalau siang itu untuk maisha, kalau malam untuk istirahat. Beliau malam untuk maisha, siangnya untuk istirahat. Jadi beda Ketua LTM dengan yang lain. Oleh karena itu, sambutan selanjutnya kami persilakan kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ki Haji Zainal Arifin Naim. Kepada beliau kami persilakan. Monggo Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Para alim ulama, para asatidz, para kiai, para ustazah yang saya hormati dan saya banggakan Bapak-Bapak sekalian, wabil khusus pengurus lembaga takmir masjid PWNU DKI Jakarta, Ketua PSNU Jakarta Pusat, sahabat saya yang asik, Pak Gus. Pada siang hari ini saya diminta hadir walaupun sebentar, karena memang waktu yang sama ini saya ada acara di tempat yang lain. Tadi saya sendiri sebentar dah. Selaku sebagai bertanggung jawab selaku pembina lembaga takmir PWNU DKI, karena saya wakil Tanfisiyah yang membidangi LTM PWNU. Jadi saya hadir biar dari jauh di masa Jakarta Selatan, Antasari seperti. Saya cukup bangga kegiatan lembaga takmir LTM PWNU ini sudah masuk di masjid-masjid sejak ada, bukan hanya Jakarta Pusat, sejak ada. Baik itu kegiatan-kegiatan tentang pembuatan surat wakaf masjid, musola, taklim yang terbengkalai selama ini kan kita, apalagi punya orang Betawi dulunya asalnya, nggak diurusin dah. Padahal itu perlu untuk legalitas dan pengurusan lain-lain. Sekarang ini memang kita gratis ini, memang gratis. Kita LTM bikin itu udah berapa ratus masjid, musola, majelis taklim yang belum ada IMB, yang belum ada sertifikat wakafnya, kita urusin dan gratis. Dan ini sudah berjalan sejak ini terus pengumpulan data ini. Saya langsung ke acara kegiatan aja. Terus yang kedua, ternyata kita nggak sadar ya, bicara orang meninggal. Kadang-kadang kita di kampung sini nih nggak punya orang yang bisa mandiin, ngurusin orang jenazah. Kalau yang mati ini perempuan, meninggal perempuan, kan yang mandiin harus perempuan. Masalah yang mati laki itu juga harus laki. Dan kita udah kurang. Nah, kalau matinya sekali 3, waktu bareng. Padahal kita boleh pesen yang bisa itu di tetangga sebelah.
kampung sebelah, RW sebelah. Lah RW dia dulu diurusin begitu bisa urusan. Yang kedua, saya bangganya itu memang nggak sembarangan ini RT ada ini mandiin itu kan rumahnya enak aja kita lihat mandi nyiramin gitu kalau kita lihat, tapi punya tata cara sendiri. Nggak sembarangan main siram-siramin aja tuh jenazah. Jadi alhamdulillah saya bangga sebagai pembina RT PWNU DKI, kegiatannya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Kita kan dulu di Pak, kita semuanya nggak ada yang NU dulu di Jakarta, nggak ada. Tapi perkembangan urban yang luar biasa dari mana terus orang Betawinya juga bergaul dan berubah. Akhirnya nggak, tapi kalau kata orang Betawi nggak begitu enggak sama NU akhirnya nggak paham yang gede di sama NU. Ini kenyataan begitu. Padahal NU nggak berubah dari dulu begini. Kiai yang dari dulu bina masjid, bina musola segala macam, bukan hanya ngajarin sholat ngadem mulut, bukan sekedar baca bagaimana tasahud awal, tasahud akhir, bagaimana baca kunut, diajarin bagaimana menghormati kepada guru, menghormati kepada orang tua, bagaimana anak beradab yang baik dengan orang tua dan lingkungan, diajarin itu semua. Termasuk diajarin mandiin. Zaman dulu menjarang kan amir, kalau luar dulu kan nyebut amir ya, jarang amir, karena dulu orangnya masih dikit. Jadi ada kata ada amir satu, perempuan di sini, laki di sana, itu masih bercanda karena mati jarang bareng-bareng. Karena orang belum banyak gitu. Terus sekarang bisa meninggal bareng-bareng. Nah kalau di sini ibu-ibu nih, paling enggak nih andai kata nanti belajar atau bapak-bapak yang belajar bagaimana mengurusi jenazah, andai kata tidak disuruh, ada orang yang biasa atau ambil mandiin ngurusin orang jenazah, salah, kita bisa benerin, ya kan bukan begitu, gitu Bu ya. Ibu dilatih ini bukan wah harus jadi amil semua, lah ada yang gak mau, lah banyakkan dia duitnya, gua mau bayar orang. Karena dia begitu ada orang Betawi kadang-kadang tahu orang mana-mana. Maksud saya bukan itu, udah bisa. Andai kata ada yang biasa kalian kemudian salah, bisa dibenerin. Andai kata darurat, bisa ngurusin. Jadi sejak Jakarta ini kita sudah ratusan pelatih bapak-bapak, ibu-ibu, kaum bapak, kaum ibu itu untuk mengurusin bagaimana jenazah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Bapak, saya nggak sambutan panjang-panjang, cuma saya mengatakan bangga saja, sudah banyak kerjaannya. Dan Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu, nanti ikutin nih cara ini dengan seksama, ikutin dengan benar, pasti ada manfaatnya. Walaupun nggak mau jadi ambil tukang mandiin jenazah, tapi kalau udah tahu yang salah bisa kita benerin. Ilmu kalau udah ada nih anak kita, Bu, ada anak kecil meninggal, bagaimana tuh ngurusinnya? Apa mau digeletakin begitu, apa dipangku atau bagaimana? Itu ada tekniknya, ada teknisnya, ada aturannya. Saya kira itu saja para kiai. Pimpin masjid ini saya nggak berlama-lama. Saya memang acara sama. Saya dari Jakarta Selatan kesini cuma mau ketemu bapak-bapak nih, ibu-ibu. Saya cuma mengucapkan terima kasih pada RTM yang kerja setiap saat dari masjid ke masjid, musola ke musola, bahkan majelis taklim, menyelesaikan surat-surat tanahnya, menyelesaikan surat wakafnya, kemudian membina mengurus jenazah. Kalau ngurusin sholat, perasaan saya kiai setempat, ustaz setempat udah ajarin, nggak mungkin sholat kan gilir, kan gitu ya. Saya kira itu saja, lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas antusias bapak-bapak ibu-ibu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, paling tidak ilmu buat kita, paling tidak itu ilmu buat kita. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai, selamat jalan, selamat sampai tujuan.
Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Saifuddin selaku Pembina Masjid Baitur Rahman, juga Ketua PCNU Jakarta Pusat. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh yang hadir pada pagi ini yang sangat cerah, diiringi rintik-rintik hujan, tapi luar biasa para hadirin, para hadirat yang hadir pada pagi ini sungguh sangat semangat yang luar biasa. Tentu pertama-tama mari kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehat walafiat dalam suatu kondisi yang sekarang lagi wabah COVID, tapi kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Itu sesuatu anugerah yang luar biasa yang perlu dan patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mari curahkan kita, salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari awal jadi menuju alam Islamnya. Yang ketiga, saya selaku bagian dari Masjid Baitur Rahman ini merasa bangga dan bahagia khususnya kepada LTN, MU Provinsi dan Jakarta Pusat yang mengadakan kegiatan ini. Sungguh ini suatu kegiatan yang sangat mulia, yang sangat berharga. Kita tentu tidak semua orang bisa mampu dan mau mengikuti acara seperti ini. Dan kita berterima kasih kepada penyelenggara yang menginisiasi untuk kegiatan ini. Dalam Islam, sedikit saja saya ingin menyampaikan, ada kewajiban sesama orang Islam terhadap Islam yang lainnya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis. Pertama, hak seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Pertama, kalau ketemu dengan sesama Muslimnya, maka hak pertama adalah mengucapkan Assalamualaikum dan menjawab Waalaikumsalam. Jadi inilah hak dan kewajiban yang harus dijalani sesama Muslim. Yang kedua adalah menghadiri undangan dari sesama Muslim. Saya hadir hari ini karena diundang oleh sahabat Ustaz Nidi, oleh pengurus LTN untuk hadir pada acara ini. Kewajiban kita adalah menghadiri undangan. Kalau ada saudara kita, tetangga kita mengundang untuk hadir, kalau kita tidak ada halangan apapun, kewajiban kita harus hadir untuk memenuhi undangan itu. Itulah hak dari kewajiban seorang Muslim terhadap Muslim yang lainnya. Yang ketiga adalah hak kewajiban seorang Muslim apabila Muslim yang lainnya meminta nasihat. Tentu kewajiban kita memberikan nasihat yang baik. Jangan memberikan nasihat yang salah atau justru mencelakakan, menjerumuskan saudara-saudara. Yang keempat adalah menjenguk. Yang kelima itu menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Nah, kewajiban kita sesama Muslim adalah mendatangi saudara-saudara kita yang sesama Muslim apabila sakit, untuk datang dan menjenguk, memberi semangat, memberi kekuatan kepada saudara kita sedang sakit agar supaya mentalnya segera pulih dan mendoakan agar kesehatannya. Ini hak dan kewajiban kita sebagai Muslim terhadap Muslim yang lain. Nah, yang keenam adalah hak kewajiban kita yang tidak boleh adalah mengantarkan jenazah, takziah, mengantarkan jenazah kepada saudara-saudara kita yang Muslim yang meninggal. Ingat bahwa kita semua ini akan mati. Tidak ada di antara kita ini yang akan hidup selamanya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kematian ini akan sesuatu terjadi, sehingga kewajiban kita sebagai muslim adalah pertama takziah dan mengantar dan mensolati. Salah satunya adalah memandikan jenazah ini. Dan kita merasa bersyukur hari ini ada kegiatan pelatihan pemulasaran jenazah. Jadi kita nggak bayangkan kalau di satu daerah itu nggak ada satupun orang yang bisa memandikan atau memulasaran jenazah. Apa yang terjadi? Pasti mandinya asal-asal, pemulasarannya asal-asal. Padahal jenazah ini kita angkatkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus membersihkan seluruh badannya, dan itu ada tata caranya. Dan kita tidak bisa bayangkan kalau jenazah itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak suci. Karena kita tidak tahu kita mensucikan, memandikan jenazah itu. Alhamdulillah hari ini ternyata banyak sekali yang hadir di pelatihan. Insya Allah pekerjaan yang tidak sia-sia, pekerjaan yang sangat mulia. Mungkin jenazah-jenazah itu akan sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang yang telah memandikan, yang telah mengantarkan. Itulah hak dan kewajiban kita sebagai muslim. Tentu hal-hal kegiatan ini saya sangat berharap untuk serius bisa diikuti dan terus berkembang untuk bisa diajarkan pada yang lain-lainnya. Meski tidak banyak yang hadir adalah generasi milenial, generasi muda, tapi suatu saat kita akan perlu dorong, karena perlu ada generasi yang berikutnya yang akan meneruskan tata cara pemandian atau pemulasaran ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita apalagi saat ini kita sering menghadapi kesulitan, menghadapi bencana. Kesulitan dan bencana itu adalah memang suatu suratan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita adalah menyiapkan, mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana termasuk COVID. Insya Allah orang-orang wali yang sabar pasti Allah akan memberikan jalan. Dan kita adalah orang-orang yang sabar dan menerima cobaan ini dengan lapang dada. Dan insya Allah selamat datang Ketua LTMM NU DKI Ustadz Yusrul. Ini saya melihatnya tumben jam berapa nih tiba-tiba bisa hadir. Ini saya nggak yakin ini Ustadz Yusrul apa enggak. Karena ya ini kalau hidupnya itu malam. Kalau jam segini biasanya dia tidur. Tapi ini sekarang dia hadir, saya nggak yakin ini apakah jasa jantungnya sudah hadir gitu kan. Tapi saya apresiasi luar biasa. Terima kasih LTM yang telah mengadakan ini. Mudah-mudahan seluruh masjid di Jakarta bisa mengadakan seperti ini. Dan tidak semua orang bisa mengadakan kegiatan ini. Ya hanya orang-orang yang berani mungkin dengan Ustadz Yusuf dan kawan-kawannya. Biasanya kalau orang apalagi yang memandikan, memulasaran jenazah, itu sesuatu yang kayaknya yang dihindari oleh orang. Padahal kematian adalah sesuatu yang akan terjadi. Yang saya katakan lagi, kalau kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi, memandikan jenazah juga adalah sesuatu yang pasti dan harus dilakukan. Dan hari ini luar biasa, banyak yang ikut, luar biasa. Insya Allah, dia inisiatif, mudah-mudahan Allah akan berikan berkahnya.
yang ikut hari ini mudah-mudahan Allah beri berkahnya dan akan dilapangkan rezekinya dan akan diberikan kemudahan segala urusannya. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bu, di atas nggak apa-apa. Di atas bisa. Sudah. Ya, di atas. Di atas ini. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Mukarram Gus Saifuddin. Yang mau di atas Bu. Pemberitahuan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi ketika daftar pakai nama asli ya, karena mau langsung dibikinin sertifikat, jangan sampai nanti salah, ada yang salah, mestinya namanya ada Hajah siapa gitu, SPDI atau apa barangkali, ternyata namanya cuma Inah gitu doang kan kasihan ya. Jadi nanti kalau memang mau revisi nama bisa langsung ke tempat pendaftaran, biar nanti langsung dibikinin sertifikat. Jadi nanti selesai pelatihan sertifikat sudah jadi, gitu ya. Baik, selanjutnya yaitu pemateri pertama. Ini ketua LTM-nya nggak usah sambutan, tapi nanti langsung ikut dampingi pemateri saja. Kalau sambutan nanti kelamaan, beliau juga masih ngantuk kelihatannya. Ya. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zamroni Anas. Beliau ini akan menyampaikan pra kematian dan setelah kematian. Ya, bagaimana kalau ada orang sakit mau menjelang mati atau lagi sakaratul maut dan lain sebagainya, juga nanti pas meninggal dunia dan kemudian memandikannya. Karena pemateri yang kedua setelah dulur nanti babnya adalah bab mengkafani jenazah. Oleh karena itu, kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zamroni Anas kami persilakan, dan kepada Ketua LTM PWNU untuk bisa mendampinginya. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Saya paling jauh kayaknya. Nama saya Ahmad Zamroni Anas. You understand? Ya, kenal semua ya. Mungkin baru kali-kali ini belum kesini. Tapi kalau untuk yang lainnya mungkin sering. Dan saya di NU menjadi wakil lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Di MWC-nya saya dari Tambun Selatan. Saya menjadi akwan, mau jadi wakil ketua karena saya di Sumber Jaya menjadi ketua ranting, ketua Tanfikiyah. Jadi jangan kebanyakan jabatan, bingung. Dan ini prolog dulu ya, nanti kita cerita mati nanti. Ini prolog dulu, kenalan dulu. Mungkin kalau sering lihat TV, saya pernah tampil juga di iNews TV, acara Cahaya Hati Indonesia live itu yang jam duhur itu. Kemudian belum lama seminggu yang lalu saya syuting di Antara di TV One di Bandung untuk nanti tayang bulan Maret. Ada
ada 6 episode nanti. Ya begitulah kura-kura, kura-kura. Pokoknya orang NU harus masuk ke media, harus media sosial, jangan kalah. Kita harus perang media sosial seperti itu maupun media mainstream. Dan juga bulan puasa kemarin saya di Antv ada 11 episode, tapi dioper ke Semarang, Antv Semarang. Udah segitu aja perkenalannya. Cukup ya. Saya bawa tim perempuan sebenarnya itu untuk nanti praktek seandainya nanti dibutuhkan. Itu Ketua Muslimat Sumberjaya sama wakilnya. Coba berdiri, mana Ibu Haji Hemi, Ibu Sulaimi, angkat tangan. Nah itu dia. Bila nanti seandainya dibutuhkan, siap untuk mempraktekkan menggelar kain kafannya disaksikan oleh perempuan. Sebab yang namanya jenazah itu laki perempuan semuanya calon jenazah semua, kita ada di sini. Baik, saya sampaikan. Saya tadi temanya apa? Prakematian ya. Berarti masih hidup ya? Ya sudah, cerita sakaratul maut dulu. Kita ini, mohon maaf, saya mau nanya dulu. Ini semua udah pernah ini belum? Udah pernah praktek tahjizul janais belum? Praktek mengkafani belum? Langsung turun tangan? Belum pernah? Sama sekali? Wah, ini kalau pertama kali ada jenazah yang hadir di tengah-tengah kita, kebetulan matinya malam Jumat Kliwon, gerimis-gerimis, saya yakin nggak bisa tidur harus ngapain sampai pagi. Itu pengalaman saya dulu begitu. Pas malam-malam saya kan tinggal di komplek. Malam-malam komplek masih sepi, gerimis-gerimis, malam Jumat Kliwon, imam masjid meninggal. Waktu itu ambilnya dari kampung lagi sakit, nggak bisa. Saya belum pernah karena masih baru tinggal di situ. Saya disuruh Pak RW, tolong Pak Ustadz bismillah. Ya udah bismillah, saya beranikan diri. Begitu selesai memandikan, mengkafani, sampai pagi masih keingetan terus wajah beliau. Ya Allah, tadi pas 2, 3, 4 kali rasanya biasa-biasa aja. Makanya modal untuk tahjizul janais, daurah janais seperti ini, mengkafani, memandikan, mengkafani dan sebagainya, itu modal yang pertama. Satu, harus berani. Biasanya kalau seperti ini, seminar seperti ini pesertanya banyak, tapi ketika pas ada yang meninggal nggak ada yang berani. Nah ini yang jadi pertanyaan penting. Sekali lagi, modal pertama harus memberanikan dulu. Berani. Nah itu dia tuh, pas tuh. Coba seru-seru. Oke. Ketika ada orang yang mengalami muhtadur, ada baca muhtadur, ada yang bacanya muhtadir. Muhtadurul maut atau hadurul maut, ketika dia hendak mengalami sakaratul maut itu, kita nih yang hadir di sini, nih buat persiapan juga soalnya. Terkadang kita bingung, ini orang sudah habis apa belum, gitu kan? Bingung, akhirnya manggil Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, ini orang gimana? Atau mungkin manggil seorang bidan, tolong dicek udah habis apa belum. Gampang sebenarnya, nggak usah ngecek bidan juga bisa, cukup dipegang ininya aja, hidungnya. Kalau masih ada terasa nafas keluar, berarti masih ada. Tapi kalau udah nggak ada nafasnya, berarti habis, itu aja. Ini nafas kan kita keluar masuk nih dari hidung begini. Itu kalau dipegang rasanya masih ada terasa, itu berarti masih ada. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana agar kita pada waktu sakaratul maut itu mengalami yang dikenal dengan husnul khotimah. Ada sebuah hadis, irtaqibu indal mayyit thalatha. Coba kalian perhatikan pada diri jenazah 3 hal. Bisa 3-3-nya, bisa hanya 2, bisa cuma 1, tergantung amal ibadah. Tapi insya Allah nanti di sini yang hadir semuanya ikut 3 yang pertama, insya Allah. Apa itu? Yang pertama, injarifat ainahu, apabila berlinang air mata. Ada orang meninggal, suka lihat nggak? Ada orang meninggal matanya keluar air mata, kayak orang nangis. Pernah lihat seperti itu?
Makanya kita tuh kalau lagi takziah, lagi ngelawat, begitu datang ke rumah duka, dibuka jenazahnya dan sambil didoakan. Jangan cuma datang kasih amplop dan pulang. Jangan begitu. Syukur kalau dibuka jenazahnya, mukanya, dan didoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha, dan sebagainya. Satu, apabila matanya berlinang air mata, atau paling nggak di sini pelipisnya basah, air jabin katanya. Yang kedua, wa hasuna launuh, mukanya cerah, kelihatannya membahagiakan, ngajak senyum lagi, bersih, bersinar, luar biasa. Atau yang ketiga, lubang hidungnya membesar, melebar, lubangnya membesar. Nggak tahu ini sekarang pada pakai masker sih nggak kelihatan, dia kecil. Pokoknya itu bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu, tergantung amal ibadahnya. Apa kata Rasulullah? Fa innahu rahmatun qad halat bih. Itu adalah rahmat Allah yang Allah curahkan kepadanya, dan orang tersebut berhak mendapatkan titel husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allah maj'alna minhum, gitu ya. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan itu. Husnul khotimah. Orang yang husnul khotimah itu banyak caranya. Kadang habis baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, Shadaqallahul Azim, mati. Ada nggak seperti itu? Nikmat yang seperti itu. Atau lagi sholat jamaah, lagi sujud, Allahu Akbar, sujud, nggak taunya nggak bangun-bangun, pas ditepuk, subhanallah, sudah kaku, meninggal. Ini yang luar biasa, disebut fuj'atul khair, mati mendadak dalam keadaan baik. Itu luar biasa. Atau habis ngaji seperti ini nih, sekarang lagi banyak mati bersama. Habis pengajian seperti ini, semuanya mati kecuali saya. Subhanallah, ini nikmat, namanya fuj'atil khair, mati mendadak dalam keadaan baik. Yang seperti ini disebut husnul khotimah. Apalagi lagi ngaji seperti ini. Itu tiga yang pertama. Maka saya itu ada di YouTube saya, itu ada YouTube saya namanya Ahmad Zamroni Anas. Cari channelnya. Itu saya bikin konten apa fadilah bismillah, rahasia bismillah. Kata Syekh Imam An-Nawawi, salah satu rahasia bismillah itu usahakan kita nih setiap menjelang tidur, para jamaah, sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Apa manfaatnya? Satu, insya Allah semalaman suntuk, aman dari pencurian harta bendanya. Maka mungkin kayaknya orang yang suka kehilangan motor malam-malam kalau tidur nggak baca Bismillah 21 kali. Yang kedua, dia aman dari kebakaran. Yang ketiga, aman dari gangguan setan. Dan yang keempat, dia aman dari mati mendadak. Mati mendadak yang bagaimana? Bukan mati mendadak yang lagi begitu, bukan. Tapi bisa jadi mati kecelakaan, mohon maaf, atau mungkin tertabrak apa, atau mungkin mana. Itu rahasia kata Syekh Imam An-Nawawi. Insya Allah kalau Bismillahirrahmanirrahim 21 kali dibaca sebelum tidur, aman dari 4 hal. Ini tiga yang pertama. Bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu, tergantung amal ibadah. Saya jadi ingat dalam kitab Al-Kabair ada seorang imam besar namanya Asy-Syaikh Al-Imam Abu Ruwad rahimahullah. Beliau itu
imam tokoh masyarakat di situ, setiap kali ada orang yang mengalami muhtador, orang yang mengalami sakaratul maut, beliau hadir di situ dan mentalkin. Apa itu talkin? Tahu talkin enggak? Membimbing, mengajarkan. Kita sunnah, tatkala ada orang mengalami sakaratul maut seperti itu, ditalkin telinga kanannya, la ilaha illallah, atau telinga kiri nggak apa-apa. Kenapa kok ditalkin seperti itu? Sebab dia lagi bingung. Maka sangat ironis, sangat miris kalau mohon maaf, orang yang meninggalnya di ruang ICU, nggak ada yang nalkinin, sendirian, yang nungguin suster juga jauh. Kita boleh nengok juga harus pakai baju apa namanya itu? Ya baju APD, harus steril, nggak bisa nalkin, nggak boleh kelamaan. Itu sudah meninggal atau belum? Ini sangat-sangat miris sekali. Sehingga Syekh Imam Abu Rawat mengajarkan la ilaha illallah. Ada satu jamaah yang mengikuti la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah sudah cukup. Di suatu tempat hari yang lain beliau sama mentalkin jenazah yang lain, talkin la ilaha illallah. Apa dia jawab? Sudah, nggak usah kau ajari aku. Aku udah nggak biasa baca begitu, udah tenang aja. Memang aku nggak pernah sholat kok. Ya Allah, tergantung amal ibadahnya. Ini cerita yang aneh-aneh. Ada lagi beliau cerita, datang ke sakaratul maut yang lain, pas ditalkin la ilaha illallah, dia jawab sekak-sekak. La ilaha illallah, sekak-sekak. La ilaha illallah, sekak-sekak. Akhirnya meninggal. Beliau bertanya kepada keluarganya, kenapa jadi begini? Dijawab, karena nasatul jin. Iya, memang dulu dia tuh waktu hidupnya cuman banget main catur. Tapi ketika dengar azan, hayya 'alas shalah, bukannya istirahat dulu, sholat dulu, malah dilanjutkan. Mohon maaf, bukan saya benci catur, bukan, mohon maaf. Itu maksudnya kita dominasikan urusan sholat. Itu yang boleh main apa saja, asal ketika waktu sholat tiba, ayo kita utamakan waktu sholat. Ini seperti itu. Tuh yang tiga pertama. Tiga yang kedua, ini yang jelek ini. In ghatta ghatitul makhluk. Dalam satu riwayat, in ghatta ghatitul baqar. Apabila kau jumpai orang yang mengalami sakaratul maut ngorok seperti ngoroknya sapi yang dipotong, disembelih. Oh, Bapak, kalau tidur ngorok nggak berasa kalau ngorok ya? Kalau kita yang nggak tahu, nggak paham hadis ini, pasti komen, udah ngorok, paling begitu doang. Nanti nggak ngorok, tidak lama kemudian diem. Besoknya lagi ngorok lagi. Ada dalam kitab Nihayatul Sen, nanti lihat sana. Karya Syekh Imam An-Nawawi. Tidak lama lagi diam, nanti ngorok lagi. Yang kedua, wasa'u malau, mukanya menyeramkan. Bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu. Sekali lagi, tergantung amal ibadahnya. Mukanya menyeramkan, ketika ditatap menakutkan sekali. Atau yang ketiga, wasyadda sidqoh, mulutnya keluar busa. Pernah melihat begitu? Ya Allah, mulutnya, rongga mulutnya keluar busa. Walaupun mungkin kata dokter ini baru saja minum racun lah, minum alkohol lah. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu bala qad nazalat bih.
itu azab yang Allah timpakan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Bisa tiga-tiganya, bisa hanya dua, bisa cuma satu, tergantung amal ibadah kita. Ini pra kematian. Sebab sekali lagi di saat kita mengalami haulah namanya sakaratul maut, iblis datang. Iblis datang membawa anak buahnya, menyerupai keluarganya, dan dia komen, ya fulan mut alal millati yahudiyah fa innahu dinu Musa. Sudah fulan, kamu mati saja ikuti agama Yahudi, sebab itu agamanya Nabi Musa. Enak itu, udah itu aja. Jika kita orangnya ahli ibadah, amin, gitu dong. Jika kita itu ahli ngaji, jika kita ahli baca Quran, itu dibantu oleh malaikat Jibril. Sekali lagi, ini penjelasannya ada juga dalam kitab Nihayatul Sayyid. Dibantu oleh malaikat Jibril musir, idhabu, pergi kalian. Iblis pergi. Tapi apakah cukup di situ? Belum. Tidak lama kemudian dia juga yang datang, namun menyerupai keluarganya yang belum nengok. Kan bisa apa masalah? Bisa ini membentuk bentuk wujud manusia macam-macam. Iya. Periode yang kedua, dia komentari lagi, ya fulan mut alal millati nasraniyah. Sudah fulan, kamu mati saja ikuti agama Nasrani. Fa innahu dinul Masih, karena itu adalah agamanya Isa al-Masih. Enak Tuhannya ada tidak. Terus jika kita bukan ahli ibadah akan ikut ke sana, tertarik ke sana karena gangguan iblis tadi. Namun kalau kita ahli ibadah, diusir kembali oleh malaikat Jibril, idhabu, pergi kalian. Mereka pergi apa begitu sampai di situ? Belum. Nanti datang lagi menyerupai orang lain. Dan fase yang ketiga dia komentar, ya fulan mut alal millati majusiyah. Sudah fulan, kamu mati saja ikuti agama Majusi, agama yang menyembah api. Nah, ilahi ini. Lalu diusir lagi malaikat Jibril, idhabu, pergi kalian. Baru kalau orangnya mukmin tadi, malaikat Jibril langsung mengusap mukanya dan berkomentar, mut millati Ibrahim hanifah. Silahkan kau mati saja mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Agama itu agama apa itu? Agama Islam. Ini sesuai dengan ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Awas kalian jangan sekali-kali mati kecuali menetapi agama Islam. Subhanallah. Tiga yang malaikat Jibril yang ini tadi dikomentari beliau, ini orang tersebut masuk kategori tiga yang pertama. Insya Allah maka ciri-cirinya diketahui. Anda kalau nggak mungkin hidungnya lubang hidungnya membesar, atau mungkin mukanya cerah, atau mungkin apa tadi yang pertama? Iya, berlinang air mata dari fat'aina. Ini insya Allah mudah-mudahan yang hadir semuanya seperti itu semua. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ini peserta semakin banyak, maka saya minta semakin ke depan sini Pak. Kasihan yang di belakang kelihatannya belum kebagian tempat. Yang lagi ke depan terus. Ke depan. Ya, tenang aja, saya nggak galak. Silakan. Yang baru datang silakan langsung ambil posisi ke dalam. Silakan Pansel bisa ngatur. Ya, sudah.
Silakan diatur. Iya, memang seperti ini. Kalau praktek seperti ini, daurah janais di mana-mana pesertanya banyak, karena pada kepo, pengen tahu dan sebagainya. Nanti apalagi prakteknya, pas praktek kepengen bener-bener dia tuh bisa. Silakan sebelah sini masih kosong. Mohon maaf saya duduk di bangku ya. Aduh ini pegel ini. Kaki saya sangat. Saya sudah diperingatkan sama dokter sebenarnya, nggak boleh duduk di bawah. Jangan berlama-lama. Jadi kalau ngajar pakai bangku. Sampai di mana tadi lupa ya Pak? Ya? Berlinang air mata ya. Oh iya, asbabul husnil khotimah. Dan ini sekedar informasi dulu. Ini buat kita semua nih, biar tahu nih. Kalau ada orang yang meninggal di pas kematiannya nih, begitu pas kematian, yang disunahkan hal-hal berikut. Satu, lengan-lengannya ini, lengan kanan, lengan tangan dilemas-lemaskan, digerak-gerakan. Dan kaki juga digerak-gerakan, luruskan. Serta mulut kan kadang buka tuh, begitu kan? Buru-buru diikat, dan matanya kan kadang melotot gini loh. Iya, itu karena hadis inna roh idza qubidata bi'abul basar. Roh apabila ditarik, mata ngikutin arahnya kemana, sehingga si masih melotot. Di sini kita sunnah segera memejamkannya. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan nanti susah dipejamkan. Ini segera secepat mungkin dipejamkan agar dia terpejam. Dan juga disunahkan perutnya ditindihin benda. Tapi jangan Al-Quran ya, jangan mushaf. Boleh batu bata dibungkus, tapi tindihkan ke perut. Biar apa tujuannya? Biar tidak buncit, agar nggak buncit. Itu sunnah, hal-hal yang disunahkan seperti itu. Nah, nanti silahkan nanti disiapkan untuk pemandiannya. Ini hal-hal yang bernuansa dengan prakematian. Ini sih enaknya langsung, kalau praktek langsung enak di papas pagi. Praktek jangan kesiangan, karena ada bubar soalnya. Jangan habis duhur, segera mungkin langsung turun praktek. Jadi nyaman. Takutnya kalau dulu pada bubar baru. Siap gitu ya? Ya. Dan yang terakhir, sampai jam berapa ini ngomong-ngomong? Ya, ikan cepat ikan gabus gitu aja ya. Makin cepat makin bagus. Kemudian ada sebuah penjelasan. Ini zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman ada, beliau sedang memberikan tausiah seperti ini. Yang masyarakat jamaahnya bukan hanya manusia, tapi jin, binatang, semua ada, malaikat semua hadir. Tapi malaikat pada zaman itu tuh menyerupai manusia. Gak ada malaikat yang menyerupai bentuk asli kepada para nabi selain datang ke Rasulullah SAW. Pada zaman Nabi Sulaiman ada malakul maut datang, lagi seperti ini. Si malakul maut ini melotot ngeliatin seseorang, ditatap terus. Malaikatnya nggak teknik ya, matanya kan begini terus, nggak pernah begini-gini, terus melotot, sehingga orang yang dipelototin itu serba salah tingkah. Dia melototin saya, apa saya ganteng, apa gimana ya? Terus apa gimana kok? Dia udah nunduk begini, dia melotot lagi, udah begini, masih melotot terus, kayak patun. Dia mengadu ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, saya bingung ini orang ini kok melototin saya terus, kenapa ya? Nabi Sulaiman jawab, karena beliau tahu yang melototin malakul maut, ya sudah, kamu saya kirim pakai angin ila aqsal Hindi, kamu saya kirim pakai angin sampai ke ujung India sana. Mungkin kalau dari sini, kalau bahasa kita dari sini sampai ke Serang atau ke Lampung sana nyebrang. Nabi Sulaiman bisa menunjukkan angin dengan izin Allah kan. Ini orang benar dikirim pakai angin, tundukan lewat Nabi Sulaiman sampai ke aqsal Hindi. Apa yang terjadi?
Sampai di sana ketemu sama orang ini lagi yang melototin. Nggak taunya di sana dia dicabut nyawanya, meninggalnya di sana. Selesai mencabut nyawa, malaikat itu datang ke Nabi Sulaiman lagi. Nabi Sulaiman nanya, ngapain datang lagi ke sini? Dia jawab, ya Nabi Allah, ajaban. Wahai Nabi Allah, saya bingung. Bingung kenapa? Ini orang menurut takdir yang ada di catatan saya, ini meninggalnya di mana? Di Aqsal Hindi, tapi kenapa ada di sini? Begitu. Maka itu bertanda yang namanya takdir ya. Takdir kan ada dua, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom artinya takdir yang tidak bisa dirubah-rubah. Kita matinya di mana itu memang sudah ditentukan dari situ, tinggal kita sabar. Takdir mu'allaq artinya takdir yang masih bisa dirubah-rubah, bisa direkayasa dengan usaha kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang merubahnya. Tuh ada dalam kitab Arba'in Nawawi, sarahnya Madarijus Sumus itu ada di bab iman di bab bab pertama, bab masalah keimanan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Serta kalau jenazahnya perempuan, di 5 menit lagi aja, langsung praktek aja ya. Iya bagus, kamu praktek ini. Nah, kalau jenazahnya perempuan nanti kan sama seperti tadi juga, cuma nanti pas dimandikannya nanti rambutnya dikepang, ada pengepangannya. Nanti ada tim dari saya, nanti Ibu Haji Sulhaimi yang akan memberikan masukan-masukan untuk ibu-ibu semua. Ibu-ibu siap nggak jadi amil memandikan jenazah itu siap? Di kampungnya siap? Alhamdulillah. Siap mati berarti ya? Siap ya. Takutnya begini, mohon maaf. Takutnya ada yang meninggal lebaran, ambilnya pada pulang kampung. Ayo gimana kira-kira? Makanya ini semua yang ada di sini harus bisa semua. Memang sih secara fikih itu fardu kifayah hukumnya. Arti fardu kifayah kalau sudah ada satu orang yang menangani, yang lain dosanya gugur. Tapi kalau menurut saya sih kayaknya enakan fardu ain kali begitu ya. Jadi biar satu orang semua masing-masing individu bisa sendiri-sendiri ini. Ya kalau ambilnya nggak ada masa mandi sendiri gimana? Ya Allah, itu hal-hal yang bernuansa dengan kematian. Dan kewajibannya itu satu tadi memandikan, 2 mengkafani, 3 mensolatkan, 4 menguburkannya. Dan ingat, ini biar tahu nih, sebelum memandikan bikin kain kafannya dulu. Kain kafannya digelar dulu, dirapikan, baru dimandikan. Nah sekarang kalau mandi kain kafannya belum ada, mau taruh di mana? Taruh di kolong. Kasihan. Suruh tunggu dulu ya. So apalagi kalau dia ngomong lama amat begitu ya. Kacau kalau begitu. Jadi kain kafannya dulu dirapihkan, baru dimandikan. Silahkan. Tuh hal-hal yang sepele katanya. Karena kamu lagi bingung. Ini seperti ini bingung. Serta mohon maaf nih, ketika lagi ada yang menangani jenazah, mungkin dia sedang mengkafani dan sebagainya, kita semua husnuzon, jangan banyak ngatur, jangan mentang-mentang dia tahu kemudian ngatur ini, jangan. Kenapa? Nanti takutnya ditinggal pergi sama dia, lu aja sama dia. Iya, kadang suka resep gitu. Terutama juga nanti ketika masuk ke liang lahat dikubur, 3 orang masuk ke liang lahat, di atas banyak yang ngatur. Ininya dilepas, satu lagi ngatur, ini lepas, bingung yang di bawah yang mana ini. Jadi yang ngatur juga 1 orang aja, yang mau mandoin 1 orang aja, agar nggak bingung. Tuh, serta jangan buru-buru ketika mengkafani jenazah. Sebab banyak kan ada sarungnya, namanya izar, ada sorbannya. Kalau buru-buru atau sambil ngobrol takut lupa ketinggalan, walaupun itu sunnah. Dan yang lebih penting sih minimal kalau memandikannya yang penting basah semua, takmimu badanihi dalam bahasa fikih namanya.
dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya basah, udah cukup seperti itu. Itu kalau di Arab kan repot. Pernah lihat nggak? Tuh di apa namanya otopsi, orang meninggal dimandikan semprot, kayak semprotan mobil itu, cuci mobil, udah selesai. Dan kuburnya luar biasa, ngeri, masih amanan di sini, nyaman di sini. Saya pernah waktu haji, ada orang Surabaya meninggal. Saya suruh ngikut ngantar jenazah, dimakamkan di Saroya, 15 kilo dari Masjidil Haram. Saya menyaksikan, ya Allah, saya kaget. Saya biasa ngubur jenazah di kampung saya dengan sopan, rapi, diangkat 3 orang, pelan-pelan. Ini ditonggingin begini. Ini di bawah ada orang sih memang 3, tapi kan kuburannya kan dicor, jadi muat cuma 1 kepala doang, nungging. Terjunin. Dalam hati, ya Allah, kayak ngubur tikus, subhanallah. Na'udzubillah. Ini luar biasa. Karena jenazah itu dipegang pelan-pelan juga sakit. Sakitnya minta ampun. Sakit. Apalagi termeleng ya. Pegang pelan-pelan sakit. Apa kata Nabi? Seandainya dia itu bisa bicara, atau begini hadisnya, orang yang terjun dari lantai 40 itu lebih baik, ibaratnya seperti itu, daripada jenazah yang dipegang badannya. Sehingga kita pegang juga pelan-pelan, memandikan juga pelan-pelan. Udah segitu aja kali ya. Ya. Oh iya. Silakan. Oke. Maaf. Ya, ini berdua kan enak jadinya. Halo, terima kasih. Ini biasa ya, jadi tajhizul mayit itu adalah mayatallaku bil mayit au mayatallaku qoblal maut. Jadi persiapan dalam kematian itu dilakukan sebelum meninggal dan sesudah meninggal. Mayatallaku bil mayit ba'dal maut adalah 4 perkara. Tapi biasanya yang dilupakan adalah mayatallaku qoblal maut. Sesuatu yang dilakukan sebelum mati. Ragil mana Ragil? Halo, adik. Ya si Buntot itu adik saya paling kecil. Nah, pinter itu. Jadi mayatallaku qoblal maut, bagaimana agar kita yang akan meninggal atau orang yang akan dipersiapkan sekuat mungkin agar ketika hadurul maut, ketika maut menjemput, dia sudah dalam keadaan siap. Melihat kan orang mau meninggal itu nggak mau, saya nggak mau mati, kamu pulang saja, saya mau balik, saya pengen ini, kan banyak yang kita lihat. Pertama siap adalah yang kita yang meninggal atau orang lain, ini contohnya kita yang apabila mau tidur, orang itu paling gampang mati itu di kasur. Kalau main bola nggak jarang mati, betul nggak? Main bola jarang mati. Terus ngantor jarang mati. Yang sering mati itu di kasur. Yang rapat mati di rumah sakit gimana? Di kasur. Anak-anak muda paling matinya di jalanan, paling berapa orang. Tapi kalau di rumah sakit itu yang meninggal. Pertama yang dilakukan ketika orang menjelang meninggal adalah menjaga agar senantiasa menghadap kiblat dalam semua gerakannya. Ketika sudah kelihatan hadurul maut, kakinya disiapin ini mau meninggal ini. Oh, kakinya disiapin biar matinya enak. Kalau orangnya bisa digeser. Kakinya demi, oh ini rumahnya besar. Orang kalau mati kan belum meninggal nih, kalau gini kan berat. Kakinya dulu. Kalau memang bisa miring kayak orang meninggal, siapin dia kayak orang meninggal. Miringin sedikit menghadap kiblat. Tadi kayak Yas mengatakan, lakilu mautakum bila ilaha illallah. Talqin itu maksudnya qoblal maut. Diajari sudah direbahkan, kemudian dihadapkan ke arah kiblat.
Kemudian menjaga agar tetap suci dan membaca kalimat tauhid. Disuruh wudhu, Pak wudhu, kalau nggak diajari wudhu susah, saya diwudhui kalau nggak ya diusahakan agar kegiatan-kegiatan sebelum meninggal dia sudah siap untuk meninggal, dan ketika sudah hadirul maut diajari mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Itu diulangi sampai 40 kali. Disiapin mayitnya calon jenazah apa calon jenazah? Calon jenazah apa calon jinayah katanya? Bil harokat fathi atau bil fathi? Bil fathi atau bil kasri? Kang Tohir. Jadi gitu ya, jadi dipersiapkan ya. Dipersiapkan agar mereka ketika meninggal sudah mulai siap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Oh, ternyata sudah mulai dekat. Gak usah panjang-panjang. Allah. Keluar nafasnya, keluar. Nafasnya. La ilaha illallah. Memang mayat butuhnya begitu? Enggak. Yang penting kalimat terakhir kalimat la ilaha, kepanjangan Allah. Bablas lahnya begitu. Jadi yang mentok Allah. Dilatih bisa nggak sekarang? Nafas keluar kalimat kalimat Allah. Dilatih sekarang dari sekarang. Main latihan. Tahan nafas sekitar 30 kalimat Allah baru dikeluarin. Dilatih. Kalau ini latihan mati. Tahan nafas, keluarkan kalimat Allah dalam hati, munculkan, keluarkan dalam keadaan menghembuskan nafas terakhir Allah. Kita latih bareng-bareng. Tahan nafas bareng-bareng. Sebut Allah dalam hati. Ini kayak pelatihan spiritual. Meninggal ya. Sebut Allah dalam hati, kemudian nanti dikeluarkan nafasnya. Ditahan kalimat Allah sekitar 11 sampai 17. Keluarkan dengan ucapan Allah. Ya, nanti sudah terbiasa keluarnya kalimat Allah. Pernah melihat burung kakak tua? Diajarin kalimat apa itu kalau masih hidup? Diajarin apa kalau masih hidup? Assalamualaikum. Apalagi? Selamat sore. Bapak. Tapi ketika hadirul maut, burung yang tadi sudah jari bertahun-tahun kalimat assalamualaikum ketika mau meninggal nggak bisa mengucapkan kalimat Allah. Bisanya dulu kita yang ingin meninggal menggunakan kalimat tauhid tapi suruh wiridan angel mlebu swarga dari buahmu. Betul gak? Sehari kita baca kalimat tauhid berapa kali? Jujur aja. Berapa Pak? Nah, habis sholat subuh ya tadi ya, langsung melenceng kalau minta nunggu wiridan. Habis maghrib pengen nonton sinetron, kita jujur, kita pengen husnul khotimah tapi tidak siap husnul khotimah. Cara husnul khotimah mendawamkan kalimat la ilaha illallah. Dimulai dari perjalanan ketika sudah direbahkan mayit. Pecahkan Allah. Nafasnya keluar Mbak. Wah. Nafasnya keluar Mbak. Wah. Nafasnya keluar. Allah. Bisa nggak? Dilatih. Nah inilah ngaji yang paling susah, ngaji mati. Iya.
Gak ono sing sedih cerita, nggak ono pernah jadi pelakunya. Kaji gampang, saya cerita haji, bayar lewat jumroh, saya pernah. Ya toh, sunat, nah, saya pernah sunat. Cerita sunat ya oke, aku pakai pisau, grog-grog, kasih obat. Ya, kalau cerita mati, ilmu yang tidak pernah dipelajari oleh kita sebelum kita meninggal. Sholat, praktek sholat, bisa kita. Oh, rokok harus hina begini, minimal hina begini. Tapi kalau mati, nah ini ilmu ini sudah pernah cerita tok gak iso ngakoni. Ya, kalimat pertama tadi menggunakan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin. Hadisnya mengatakan ma min maridin yad'u biha arba'ina marratan illa a'tiya illa utiya ajra syahidin fa in bari'a min mardi ghufira dzunubah. Ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin dalam keadaan sakit, dia akan diberikan pahala mati dalam keadaan mati syahid. Oh, dia sembuh, diampuni dosa-dosanya. Ini mayat alam sebelum meninggal. Terus apalagi kira-kira yang biasanya dilupakan sebelum meninggal? Wasiat sebelum meninggal. Terus wasiatin piro? Ketika saya punya uang 100.000, bolehkah saya wasiat 100.000? Boleh enggak? Atau saya mau wasiat 10.000, 150.000-nya, 50.000 dikasih anak cucunya, kemudian 50.000 diwakafkan. Boleh enggak wasiat? Boleh enggak? Berapa kira-kira Pak yang diperbolehkan dalam wasiat orang yang meninggal? Berapa Pak? Berapa Pak? Ini calon tadi. Ini kadang tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh wasiat berapa yang harus boleh diwasiatkan. Kalau sebelum meninggal dibagi, kamu karena yang ono. Ini bukan wasiat, namanya pembagian harta benda. Tapi kalau mau meninggal, saya wasiatkan ini. Nah, bini saya nanti kalau meninggal tolong sampai nikahin dia itu, biar ada yang terus. Itu wasiat. Iya. Itu siapa? Ini wasiat ya. Jadi terus orang yang dalam keadaan hadrul mau meninggal dunia, bagaimana caranya dia bisa sholat? Biasanya kan udah di situ nggak apa-apa, nggak sholat, nanti di kodok atau di fidyah, begitu ya rata-rata. Ya tadi belum masalah duit itu harus berapa persen? 25%. Yang boleh diwasiatkan, boleh diberikan kepada orang lain adalah 25%. Nggak boleh yang lainnya. Punya 100 juta, tak wakafin semua, tak kasih masjid semua, nggak boleh. Karena nanti ada mayat ala kubitansis. Jadi makan itu kan urusannya uang nyengko kan itu. Pokoknya tahlilan mangan, orang meninggal mangan. Yang 75 ya itu mangan kita. Jangan sampai ketika meninggal uangnya habis, terus punya utang, ya kan? Ini tak wakafin karena saya dikasih semua. Terus mau ngubur beli kain kafan nggak punya. Kain kafan itu yang siapa? Ya duit dia. Makanya tidak boleh wasiat saja. Begitu. Jadi 25% silahkan diwakafkan, silahkan diwasiatkan. Tapi masih ada 75% yang harus tetap milik dia. Nanti baru dibagi sesuai dengan warosah. Oh, ini tirkahnya sekian, harta peninggalan sekian, istrinya berapa terus? Atu, dapatnya sekian, istrinya 2 sekian, anaknya berapa? Anak baru dibagi, yang 75 itu, yaitu baru dengan uang tirkah. Ya, kemudian sholatnya, nanti Yai Jamroni yang banyak. Saya cuma menggarisbawahi yang kecil saja, nanti Yai Jamroni yang berangin lebih banyak. Maka belal maut dipikir adalah bagaimana dia membayar apa-apa yang telah dihutangkan
apa-apa yang utang sama dia harus disampaikan kepada ahli waris, termasuk utang hak Allah. Kita punya utang hakul adam, ada utang hak Allah. Utang sama Allah utang apa coba Pak? Hah? Utang sama manusia duit, terus apalagi janji. Tapi ada utang sama Allah yang harus tetap dipenuhi qoblal maut, sebelum meninggal. Utang harus dilunasi. Utang apa? Masuk utang sama pangeran. Utang pangeran adalah utang kewajiban hak kita kepada Allah sebelum meninggal. Kayak saya bandel sampai umur 30, baliknya umur 15. Selama 15 tahun saya nggak pernah sholat. Saya nggak sholat mana? Jalanan. Ini hak dia sama Allah harus dipenuhi. Kalau pengen meninggalnya husnul khotimah. Enak Pak, minal aidin wal faizin Pak, halal Pak. Ya enak aja, kemarin semalam kamu nyolong motor saya, halal. Ngomong dong Pak, kemarin saya nyolong ayam, gebukin sama yang punya ya dong. Kira-kira digebukin nggak? Pak, halal. Malam 30 nyolong motor, paginya datang kepada orang yang dicuri. Pak halal Pak, halal Pak, ya halal. Kosong Pak, kosong. Kira-kira kalau cerita motor dicuri terima nggak? Terima nggak? Nggak ada gunanya halal bihalal. Gak begitu juga. Artinya ini perlu kita garis bawahi bahwa ada hak Allah yang harus dipenuhi, ada hakul adam yang harus dipenuhi. Ya, tobat nasuh, biasanya apa namanya? Tobat. Kita sini tobatnya tobat yang nasuhah gitu ya. Apa misalnya yang sering kita ungkapkan itu agar kita husnul khotimah harus tobat yang nasuhah. Tobat apa ya? Taubatan nasuhah. Bagaimana agar nasuhah? Nah itu ya. Itu taubatan nasuhah. Caranya bagaimana? Harus ada namanya nadama. Namanya nadama itu kesel, tidak mengulangi dosa. Nomor 2, alkohol itu tidak akan mengulangi lagi. Yang terakhir adalah rodud dolim. Dalam fikih juri itu rodud dolim, mengembalikan barang yang dicuri. Lembut ngomong pada yang punya kita pernah ambil. Ini nanti husnul khotimah nanti akan lebih lanjut oleh Ustaz Anas ya. Karena ini mayat kalau qoblal maut kadang tidak tersentuh. Saya hanya nerangin bagaimana agar sebelum meninggal kita benar-benar siap meninggal. Kakinya dicuri ke kiri, ke kiblat. Kalau memang bisa disodori di sana ya di sana, ada ke kiblat. Kalau nggak bisa ya kursinya. Tapi hukum itu nggak bisa Pak, orangnya Pak. Kursinya digeser, kursinya aja dibeli biar tetap menghadap ke arah kiblat, biar tetap menghadap ke sana. Ini Pak, saya terakhir sebelum kematian aja. Nanti setelah kematian Ustaz Jamroni yang akan mereka itu ya. Jadi ada syarat-syarat husnul khotimah, syarat-syarat diterima menjadi taubatan nasuhah, ada an-nadama, ada al-qalbu, yang terakhir adalah raddul dolim atau raddul madlum, mengembalikan perkara yang didoli. Kalau nyuri ayam, ya ayamnya dibalikin, minimal minta kalau motor apa kemarin tak bawa, tak jual, habis lebaran dibalikan. Itu ya, yang masalah mayat alauku qoblal yang ba'dal maut saya kembalikan lagi terus.
mic-nya. Oh. Cek 1 juta, mau batasan artis.